Laga gaya baru, terima tantangan lalu mundur, alasan basi, itulah Rizal Ramli. Ditulis oleh X Hardy. Banyak yang mencari panggung politik di atas lahan wabah corona. Salah satunya adalah Rizal Ramli yang kerap mengkritik pemerintah. Dia menyebut ekonomi Indonesia makin nyungsep selama pandemi. Negara mana yang ekonominya tidak nyungsep? Cina dan Amerika saja nyungsep. Luhut Panjaitan kemudian memberi tantangan kepada siapapun yang mengkritik soal utang negara untuk bertatap muka dengannya. Rizal Ramli siap menerima tantangan Luhut. Dia juga dalam debat nanti turut menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan tim kabinet ekonomi saat ini. Rizal Ramli menawarkan kesepakatan. Jika dirinya kalah dalam debat nanti, dia berjanji tidak akan mengkritik pemerintahan. Jika dia menang dalam debat, dia meminta seluruh kabinet menteri ekonomi era Presiden Jokowi saat ini untuk mundur dari jabatan. Awalnya, Rizal Ramli tidak setuju, tapi karena ditawarkan oleh promotor dari Prodem akan berdebat satu paket dengan tim ekonomi Jokowi termasuk Menko Sri Mulyani, Luhut Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rizal Ramli mau. Itu menurut jubir Rizal Ramli, Adi Masardi. Jubir Luhut, Jody Mahardi, memastikan Luhut Panjaitan siap berdebat dengan Rizal Ramli. Selain Rizal Ramli, Luhut juga mengundang dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jamester Simarmata karena dia ingin melakukan perdebatan ke Luhut terkait utang luar negeri Indonesia. Akan tetapi, entah kenapa Rizal Ramli berubah pikiran. Dia menyatakan tidak akan hadir dalam perdebatan yang jadwalnya diubah menjadi 24 Juni 2020. Dia beralasan Luhut tidak berkoordinasi dengan dirinya. Ini namanya laga gaya baru. Ditantang, terima-terima aja dengan pede seolah bakal menang. Selanjutnya dengan berbagai alasan menyatakan diri mundur. Bukankah itu pengecut yang pura-pura menjadi pemberani? Kalau soal jadwal diundur, silahkan diskusikan kembali tanggal yang cocok. Kalau berani, tidak akan mundur selangkah pun. Alasan keputusan sepihak adalah jalan keluar paling logis untuk menyembunyikan ketakutannya. Kalau mau jujur, menurut saya, debat ini sebenarnya tidak penting. Siapapun yang menang tidak akan membantu perekonomian negara ini meroket ke atas. Cuma kalau orang sekelas Rizal Ramli sesekali perlu diberi pelajaran. Saya percaya pemerintah tidak akan kalah debat melawan Rizal Ramli. Pemerintah cukup utus Luhut, menteri yang lain tetap bekerja. Tapi orang seperti Rizal Ramli lebih baik tidak usah diladeni karena cuma cari panggung politik dengan menggunakan sakit hati sebagai pondasinya. Kalau dia benar-benar peduli dengan bangsa ini, dia bisa langsung turun bergabung tim-tim sukarela membantu penanganan corona, bukan terus mengganggu pemerintah dengan nyinyirannya. Lagian syaratnya ngawur. Kalau menang debat seluruh menteri ekonomi harus mundur dari jabatannya, sedangkan kalau dia kalah, dia cuma tidak akan mengkritik pemerintah. Atau begini, mungkin dia mundur karena dia ingin syarat lain kalau menang, syarat yang tidak berani dia ungkapkan. Malu-malu kucing tuh. Kalau dia menang, dia ingin jadi menteri ekonomi atau keuangan. Bilang aja kepingin jabatan menteri, tak usah malu-malu. Jadi publik bakal tahu kenapa selama ini nyinyir terus kepada pemerintah. Biar publik tahu topeng sebenarnya orang ini. Namanya orang pecatan itu ya tahu sendiri kualitasnya bagaimana. Asik minta debat tapi saat diatur malah bilang settingan sepihak. Aneh namanya. Merasa masih pintar tapi semasa menjabat juga tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan. Orang begini paling pantas diabaikan. Anggap saja orang ini tidak pernah ada. Kalaupun mulutnya gatal kepingin nyinyir, anggap saja sakit hati kambuh dan sebagai pelampiasan. Kalau memang yakin dengan kemampuannya, pasti dia yakin bakal menang debat apapun ceritanya. Mundur dengan alasan yang dibuat-buat adalah bentuk dari sebuah kepengecutan. Apalagi menuding pihak lain sebagai alasan kemundurannya. Ini lebih mencerminkan betapa jebloknya kualitas seorang Rizal Ramli. Padahal kalau beneran debat, mungkin Rizal Ramli bisa menang karena tim ekonomi Jokowi cuma bisa kerja dan kerja, tidak bisa merepet. Sedangkan Rizal Ramli sebaliknya. Bagaimana menurut Anda?